Amalan apa untuk masyarakat agar cepat turun hujan? Udah turun. Hah? Nggak ada lagi asap. Banyak-banyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu selama ada Muhammad di tengah kamu. Ada Muhammad di sini? Ada Muhammad tukang ayam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad di tengah kamu. Sekarang Muhammad SAW sudah meninggal. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kamu selama kamu beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mungkin turun hujan, Allah angkat azab asap ini bukan karena istighfar Abdul Somad, tapi karena ada istighfar orang yang tulus ikhlas. Abdul Somad istighfar sambil menangis, ya Allah, ya Rabb, kena kamera ke muka dia. Tapi ada orang yang di sudut sana tengah malam dia bangun istighfar, tak ada orang yang tahu. Maka hatinya tulus, lebih bersih, lebih suci daripada hati Abdul Somad. Maka jangan pernah berhenti beristighfar. Tapi istighfarnya pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sekarang banyak saya tengok orang. Sebelah kanan bilang astagfirullah, sebelah kiri megang remote. Astagfirullah. Mana sinetron tadi? Astagfirullah. Gimana Allah mau mengangkat asap kita ini? Asap sudah berubah menjadi azab. Ya Allah, selamatkan kami dari azab-Mu ya Allah. Di akhir majelis nanti kita sama-sama berdoa insyaallah. Apa hukumnya orang datang ke masjid musola enggak langsung masuk, duduk-duduk di teras atau cerita-cerita dulu di luar masjid? Malaikat di dalam masjid sudah nunggu untuk mendoakan dia. Apa doa malaikat untuk orang dalam masjid? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia. Sementara dia di teras masjid nongkrong-nongkrong sambil ngumpul-ngumpul asap. Malaikat di dalam sudah mau mendoakan dia. Allahumma ighfir lah. Enggak jadi. Enggak jadi. Maka masuklah ke dalam masjid, salat tahiyatal, usolli sunnatan tahiyatal masjid raka'ataini lillahi ta'ala dalam masjid. Niat i'tikaf, habis itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau datang kawan ngajak ngobrol, gimana kabarnya harga sawit kita udah naik apa belum? Astagfirullahaladzim. Gimana kabarnya anak saya udah jadi nikah apa belum? Yang katanya hamil semua. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah jalan solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sependek-pendek astagfirullah, agak panjang astagfirullahalazim, lebih panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Kami nggak bisa nyatat Pak Ustadz, mudah aja, buka HP, tulis Sayyidul Istighfar, enter. Setelah dapat, cari anak-anak sekolah kita suruh print di warnet, print, tempel di dapur dekat masak. Nah,
Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mustata'an kam syarra abu laka bi ni'matika la. Masak 3 kali 1 hari dibaca nggak hafal. Pagi sambil masak sarapan, siang, sore. Siang, sore. 1 bulan berapa kali? 90 kali. Enggak juga hafal. Copot, bakar, masuk ke kopi. Minum. Insya Allah TBC. Apa hukumnya kita yang dalam masjid nunggu orang ngambil wudhu atau yang belum datang bahkan waktu sholat sudah masuk? Kalau sudah cukup imam makmum, tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, Masjidil Haram sampai setengah jam. Kita kalau kelamaan malah makin yang ada malah pulang. 5 menit, 10 menit. Tapi supaya untuk adil, biar supaya jangan cemburu, beli jam di Pekanbaru yang ada waktunya. Ada waktunya. 5 menit lagi, 5 menit lagi, 4 lagi, 2 lagi, 2 lagi, komat, komat. Komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu lebih adil daripada kita kelahi. Karena di beberapa masjid justru nggak pakai jam, yang nyuruh komat, yang berkuasa di masjid itu emak-emak. Allah emak-emak tuh. Komat, komat. Gitu. Di sana, di sini nggak rasanya enggak. Beli jam yang bisa mengatur. Apa sebenarnya bahaya riba itu Pak Ustadz? Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Pinjam 12 juta, bayar 15 juta, riba. Pinjam 100 juta, bayar 120, riba. Apa bahayanya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan hasil riba. Yaqumuna, mereka bangkit dari kubur, kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet, bahasa Melayunya tersapuk. Nanti di akhirat kalau nampak orang bangkit dari kubur, ente dulu makan riba ya. Dia bilang ente lebih parah lagi. 2, sepiring nasi uduk dibeli dari uang riba. Sepiring nasi dimakan menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, disemprotkan jantung naik ke otak. Isi otaknya haram gara-gara makan nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun, pembohong, pendosa. Kok ubun-ubun? Karena yang berpikir ubun-ubun, ubun-ubun anak kita jadi nakal, jadi jahat gara-gara dikasih makan riba. 3, daging di badan dari darah, darah dari nasi, nasi dimakan dari riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum tumbuh dari yang haram, dari riba. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. 4, sodakoh, kasih sodakoh, hasil riba kasih sodakoh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha suci, Allah tidak akan menerima kecuali yang suci. Yang riba tak diterima Allah, walaupun dia banyak sedekah tak diterima Allah. 5, duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur, haji sampean haji mabur. Gara-gara apa? Zaduka haram, karena berangkat dengan uang riba. Makanya bolak-balik pergi umroh haji nggak ada pengaruh, nggak ada efek, nggak ngefek. Heran saya Pak Ustaz nengok Pak Haji itu. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Na'uzu, dia nggak pakai celana karena pakai sarung. Sudah selesai kuliah, sudah kerja, alhamdulillah.
Mana yang harus saya dulukan? Nikah dulu atau sukses dulu? Tapi saya sudah ingin untuk menikah Pak Ustaz. Tapi takut kebutuhan tidak tertutupi. Kenangan Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie kepada Ainun adalah karena dulu sama-sama susah. Coba tengok nasihat-nasihat dia. Kalau mau lengkapnya tonton film Ainun Habibie. Masya Allah, keluar dari situ so sweet. Kalau kau cari setelah semuanya sempurna, manusia takkan ada sempurna. Saya mau nikah kalau sudah punya kepribadian, Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Mungkin yang kau dia susah-susah itulah yang lebih banyak ingat. Jadi kira-kira udah cukup modal, nikahlah. Mudah-mudahan ketemu orang yang siap susah insya Allah. Amin. Cari yang perempuan siap hidup dari nol. Banyak di pom bensin. Dari nol ya Pak. Gitu. Jangan tunggu mapan. Karena kita ini semuanya tak akan pernah ada mapan. Nada saja kurangnya. Kurang. Kalau sudah cocok, baik dia. Jangan lagi. Tunggu nantilah. Datang kawan Valentino Rossi. Habis kena salib. Kena tikung di jalan. Apalagi dia gasnya kontan. Minyaknya minyak pesawat. Saya berniat mau meminang teman masa kecil saya. Yang sudah lama jauh di pesantren dan sudah hafal Quran. Masya Allah, macam sinetron. Berdasar dari surah yang sudah saya cantumkan sebelumnya, kira-kira baik atau tidak jika saya melanjutkan niat sedangkan saya sendiri bukan hafiz Quran. Saya juga dulu pesantren cuma 3 tahun. Saya malah cuma setahun. Saya setahun pesantren. Pesantren setahun, pindah aliyah setahun, pindah air molek Nurul Falah setahun. Yang penting kamu sudah melewati proses, tidak hafal Quran tak apa-apa, bahwa istrimu hafal Quran bagus. Insya Allah kalau istrimu 30 juz, paling tidak anakmu juz 30. Karena dia teman sambil masak baca Quran. Orang-orang yang hafal Quran itu sambil masak pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sambil nyetrika pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil buat teh pun baca Quran. Tapi kalau kau marah-marah, mana tehnya? Tabat yada abi lahabin wa tab. Diamlah kau Abu Lahab. Paling tidak kalau dia baca Quran sedang nyetrika, baca Quran sedang gosok, baca Quran sedang masak, baca Quran sampai nasi yang kau makan berkah, teh yang kau minum berkah, karena bacaan ayat Quran masuk ke makanan-makanan. Bayangkan kalau bini pakai baju you can see masak nasi goreng. Nah, kata apa-apa walaupun kau tak hafal Quran. Berdoa mudah-mudahan istri kalian dapat hafal Quran. Apabila panitia zakat nerima zakat fitrah 1 ton, banyak, wah tenan iki. Zakat mal uang 20 juta. Bagaimana cara pembagiannya untuk 8 asnaf Pak Ustadz? Kami dengar Ustadz S3 di Sudan. Betul? Kenapa Ustadz sekarang di sini? Saya terdaftar di Sudan November 2017. Syarat baru boleh sidang 2 tahun. Jadi baru boleh sidang November 2017, baru boleh sidang Desember 2019. Makanya nanti Desember saya balik untuk sidang. Mohon doanya. Apa tadi pertanyaannya? Dapat sekian ton, dapat 20 juta. Maka dibagi kepada bukan per asnaf, karena bukan per asnaf, karena kalau dibagi per asnaf, sekarang coba kita bagi per asnaf, dapat 80 juta, dibagi per asnaf, 1 asnaf 10 juta, amil cuma 2 orang, 1 5 juta, 1 5 juta, kaya mendadak amil, fakir miskin 200 orang. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Maka pembagian zakat fitrah itu per kepala. Zakat fitrah dengan zakat mal dicampur semua. Kalau ada zakat mal,
dibagi per kepala. Kira-kira berapa kepala cocok? Itu dia 2 kepala Pak Ustadz. Siapa isinya? Suaminya sama istrinya. Oke, kira-kira yang layak untuk dia sekian. Itu berapa? Itu di rumah itu ada 10 kepala. Kok banyak sekali? Suaminya, istrinya, anaknya 8. Loh, miskin kok bisa anaknya banyak? Iya Pak Ustadz, mereka nggak ada HP, jadi nggak terganggu oleh internet. Habis maghrib, habis isya, makan sambal belacan, tertidur, anak 10. Rasanya nggak layak kalau dibagi per kepala. Karena kalau 1 kepala dipatok 1 juta, 2 kepala 20 juta, 2 juta, sedangkan dia 8 kepala jadi 8 juta. Ini cocoknya tidak. Dimusyawarahkan. Siapa yang musyawarah di situ? Alim ulama. Libatkan pihak kepolisian, Pak Kapolsek, karena ini masalah duit, nanti orang bisa silap. Silap ya. Saya Pak Ustadz kalau masalah kunut nggak silap, tapi duit ini bisa silap saya. Pakai per kepala. Karena kalau pakai per asnaf nanti, itu dikhawatirkan, kecuali kalau lembaganya besar, itu bisa pakai asnaf. Basnas, itu bisa pakai asnaf. Karena lembaganya besar. Tapi kalau masjid yang mengelola bergabung antara beras dengan zakat mal, maka tidak dibagi per kepala, tapi tidak dibagi per asnaf, tapi dibagi per kepala sesuai dengan hasil musyawarah. Apabila zina mukson, pelakunya harus dibunuh. Zina mukson maksudnya sudah punya istri, sudah punya suami, maka ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai modar, sampai mati. Apabila zina biasa harus dirajam 100 kali, itu kalau belum menikah. Belum menikah maka dicambuk 100 kali. Kalau sampai 80 mati Pak Ustadz, stop, jangan sempurnakan sampai 100. Tapi mengapa tak pernah jerah? Mana saya tahu. Karena tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan pasti jerah. Emang Ustaz pernah melihat hukuman cambuk? Pernah. Hukum pancung? Pernah. Narkoba di Saudi Arabia pancung. Kalau tertangkap bawa narkoba di airport, pancung. Saya nengok hukum pancung, dipotong kepalanya pakai pedang, putus sekali, putus, muncrat darah macam keluar dari pipa. Satu lagi pancung. Saya tengok satu hari itu saya 2 kali nengok pancung. Putus. Yang ketiga, pas mau dipancung jatuh dia. Jatuh. Duduk lagi pas mau pancung jatuh lagi. Akhirnya nggak jadi dipancung. Tidak jadi dipancung karena keluarga memaafkan. Rupanya dia membunuh, keluarganya maafkan. Tak jadi pancung, bayar denda. Dendanya berapa? 100 ekor onta. Kalau tak ada 100 ekor onta, 100 dinar, 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 2 juta kali 1000. Sama dengan 2 miliar. Nah, maka kalau mau membunuh, siapkanlah duit 2 miliar. Yang salah-salah, kok macam-macam aku bunuh kok nanti. Tengok rumah Vespa buruk. Apakah karena belum pernah ada yang menjalankan hukum tersebut sehingga dianggap hal biasa? Ya, karena di tempat kita orang yang berzina bukan dihukum tapi dinikahkan. Makanya orang, alah nggak apa-apa, paling-paling dikawinkan nanti. Paling-paling disuruh bayar 3 sak semen. Bagaimana jika seorang ibu belum pakai hijab, belum pakai jilbab? Sementara anaknya sekolah di pesantren, ibu saya masih susah untuk berhijab. Berhijabnya karena wirid aja. Banyak sekali saya menerima pertanyaan macam ini sekarang. Ustadz, bapak saya masih pakai celana pendek. Ustadz, ibu saya belum pakai hijab. Ustadz, ayah saya belum sholat. Artinya, dulu kenakalan remaja, sekarang kenakalan mak-mak. Kenakalan bapak-bapak. Hei bapak-bapak, bersyukurlah kalian anak kalian sudah sekolah agama, sudah hijrah. Hei ibu-ibu, bersyukurlah anak kalian sudah pakai hijab. Kenapa kalian tidak pakai hijab juga? Kupesankan kepada kalian ibu-ibu, pakai hijab lah bu, yang belum pakai hijab. Mana tahu hijabnya limited. Hijabnya waktu pengajian aja. Pulang dari pengajian belum sampai rumah, baru sampai bawa-bawa sawit udah buka. Apa hukumnya imunisasi bayi? Imunisasi sampai sekarang diambil dari sel babi. Sedangkan kita dalam agama kita babi itu haram. Bada teba baya bawabi haram.
babi haram. Tapi kalau tidak disuntik mati. Pilihannya dua, babi mati. Pilih mana? Pilih babi apa pilih mati? Tak boleh pilih mati, mesti pilih babi. Oleh sebab itu kalau masuk ke dalam hutan, pilihannya cuma dua. Kalau tidak makan babi mati, maka boleh makan babi, tapi jangan banyak-banyak. Lemah sudah, kalau tak makan babi mati. Makan sedikit, agak kuat sedikit, boleh tambah sedikit lagi Pak Ustaz. Jangan, kalau enggak tambah saya enggak bisa berdiri nih Pak Ustaz. Tambahlah sedikit lagi. Sementara dapat pisang. Kalau sudah dapat pisang jangan makan babi lagi. Ini ada pisang, enggak babi aja. Artinya nanti setelah ditemukan serum bahan imunisasi itu, kalau sudah dapat yang halal jangan lagi pakai babi.